pendekatan ranking itu dianggap sebagai sebuah kesuksesan, ansih satu-satunya, padahal sejatinya intellectual question itu hanya nyumbang, kalau Daniel Goleman itu 20% saja untuk kesuksesan seseorang. Bahkan penelitian terbaru itu hanya 6% saja. Artinya ranking itu tidak menjadi salah satu atau satu-satunya indikator kesuksesan siswa. Kalau proses belajarnya jalan, maka outputnya juga akan bagus. Bagaimana mungkin kita akan mempertanyakan outputnya bagus kalau prosesnya tidak jalan? Sehingga yang penting adalah proses belajar itu efektif atau tidak, berjalan apa tidak. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan. Performa lembaga pendidikan ini juga penting. Terkadang ini akan menjadi sebuah variabel untuk mempengaruhi kualitas pendidikan. Baik, kemudian yang kedua, metode pembelajarannya. Kalau tadi dari sisi mutu performa, ini dari sisi metode pembelajaran kita. Saya ingin kutip kata-kata Hadi Purwanto, problem pendidikan kita yang masih doktrinal. Guru bicara, murid menulis. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru mengatur, siswa diatur. Guru menghukum, murid dihukum. Dosen membaca, mahasiswa mencatat. Dosen bertanya tentang bacaannya, mahasiswa menjawab dengan catatannya. Dosen diam, mahasiswa tidur. Dosen absen, mahasiswa pulang. Dosen pulang, mahasiswa berkelahi dengan aparat, mabuk, aborsi, lalu ekstasi. Itu ingin mengilustrasikan Hadi Purwanto betapa metode pembelajaran kita yang sangat doktrinal lalu menghasilkan siswa dan mahasiswa yang seperti digambarkan dalam tulisan Hadi Purwanto itu. Ya. Lalu ini juga saya kira menarik. 2400 tahun silam Konfusius pernah menyatakan, pertama, yang saya dengar saya lupa. Ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan bicara, hanya mengandalkan ceramah, siswa kita cenderung lupa. Yang saya lihat, saya ingat. Sehingga kemudian diperlukan alat peraga, visualisasi. Ya, supaya kemudian anak-anak peserta didik kita, mahasiswa kita itu ingat betul dengan apa yang disampaikan oleh guru dan dosennya. Karena dia pernah lihat itu. Yang saya kerjakan, saya pahami. Jadi ketika kemudian siswa kita dilibatkan dalam proses pembelajaran, mahasiswa kita dilibatkan dalam proses pembelajaran, mereka akan paham betul dengan apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu. Sehingga ketika kemudian dilakukan ujian, ulangan, mereka akan paham betul karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran itu. Ini Konfusius 2400 tahun silam lebih menyatakan seperti ini. Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. Ya, sehingga kalau kemudian dilibatkan, ini ada kecenderungan bahwa anak-anak kita, mahasiswa kita akan paham betul dengan apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran maupun perkuliahan. Ya, kemudian memang kita selaku guru, dosen harus tahu betul tentang gaya belajar itu. Ya, gaya belajar siswa dan mahasiswa kita. Ada yang visual, ya, ada yang auditory, yang ada kinestetik, ya. Jadi ada yang tipe mendengar gitu. Sehingga kemudian kalau dia tipenya mendengar, dia butuh konsentrasi yang baik, tidak boleh ada suara-suara yang lain, akan terganggu konsentrasinya. Dan itu akan nggak masuk gitu. Kemudian ada tipe juga yang visual, yang melihat, ya, sehingga gambar-gambar, diagram itu perlu yang menarik sehingga dia akan lebih konsen juga dalam belajar. Ada yang tipe kinestetik yang tidak mau diam gitu, ya, yang selalu bergerak, mobile dalam pembelajaran itu dia nggak mau diam. Itu namanya tipe kinestetik yang perlu juga praktek-praktek dalam pendidikan itu, dalam pembelajaran itu. Nah, saya ingin coba sampaikan tentang penelitian yang dilakukan oleh Schroeder dan koleganya tentang MBTI, bahwa 60% mahasiswa memiliki orientasi praktis ketimbang teoritis terhadap pembelajaran.
Jadi 60% itu artinya 40% mahasiswa lebih senang pada hal-hal yang sifatnya teori, tapi lebih senang kepada hal-hal yang bersifat praksis. Lalu yang kedua, siswa sekolah menengah lebih suka pembelajaran aktif daripada reflektif abstrak. Ya, jadi di situ kemudian perlu pelibatan siswa itu dalam proses pembelajaran. Lebih efektif guru menggunakan pendekatan diskusi dan proyek kelompok kecil, presentasi dan debat dalam kelas, latihan, melakukan pengalaman, simulasi, pengalaman lapangan, dan studi kasus. Ya, ini kan artinya penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan yang lebih mengaktifkan siswa itu lebih menarik. Ya, pandangan kita bahwa siswa itu tidak melulu sebagai objek, tetapi juga sekaligus sebagai subjek dalam pendidikan kita. Siswa masa kini bisa beradaptasi dengan baik terhadap kegiatan kelompok dan belajar bersama. Ya, sehingga dalam kelompok itu mereka akan berdiskusi, mereka akan aktif, seperti yang terlihat dalam ilustrasi gambar itu ya. Oke. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan lebih teknis tentang beberapa metode untuk mendapatkan partisipasi siswa dalam belajar itu. Pertama, diskusi terbuka. Guru masuk ke kelas, setelah masuk kegiatan inti, misalnya sampaikan pertanyaan secara terbuka. Ya, supaya kemudian tidak terjadi kegaduhan dan membatasi waktu, supaya tujuan juga bisa tercapai. Bisa ketika disampaikan pertanyaan terbuka itulah kemudian anak-anak kita angkat tangan, ditunjuk. Misalnya saya butuh 4 yang bisa menjawab pertanyaan saya secara terbuka ini. Ini akan membangkitkan semangat siswa kita untuk aktif dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua, bisa juga dalam bentuk kartu jawaban. Kita bagikan kartu jawaban, muter dari pertanyaan yang kita sampaikan. Lalu kartu jawabannya kita putar, ya, bagi satu-satu tanpa menyebut nama. Lalu nanti ketika dibacakan satu persatu, ya, dari kunci jawaban itu, dari lembar jawaban itu, kartu jawaban itu, nanti seperti apa jawabannya, dan bisa dilempar ke kartu jawaban yang lain. Kalau misalnya jawabannya ada yang tidak tepat. Jajak pendapat. Jajak pendapat ini juga bisa mengaktifkan siswa dalam belajar, bisa secara lisan, bisa juga secara tertulis. Misalnya, setujukah Anda dengan kepindahan ibu kota negara gitu misalnya ke Kalimantan? Kan bisa ada yang angkat tangan, nanti yang setuju ada berapa, yang tidak setuju ada berapa. Baik juga dengan tertulis bisa juga. Diskusi subkelompok, artinya ada kelompok-kelompok kecil yang kemudian melakukan diskusi terhadap tema yang kita sampaikan, lalu kemudian hasilnya bisa kita panelkan ya dari kelompok-kelompok kecil itu. Kemudian bisa juga dengan mitra belajar. Mitra belajar itu seperti teori jigsaw itu dalam pembelajaran, yang bisa, yang pakar itu bisa disebar ke kelompok-kelompok tertentu gitu, sehingga dia bisa menjadi mitra dalam pembelajaran itu bagi yang lainnya. Lalu yang kemudian penyemangat, ya, buat yel-yel gitu, ya, supaya tidak terjadi kejenuhan gitu. Ya, dan yelnya bisa kita sepakati bersama lah, gitu ya dalam pembelajaran. Panel seperti biasa, terjadi diskusi kecil di sub-sub kelompok itu. Setelah selesai nanti dipanelkan wakil dari kelompok kecil tadi itu untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, lalu terjadi dialog, diskusi. Ruang terbuka, permainan dan lainnya. Artinya kalau Mas Nadiem Makarim ini di kurikulum yang baru, kita tidak harus belajar di dalam kelas, bisa juga outdoor di luar kelas. Lalu kemudian dibuat lingkaran besar, lingkaran kecil, permainan, ya misalnya di luar ruangan itu, misalnya dengan family seperti family 100 gitu, dan seterusnya lah, permainan-permainan yang bisa membangkitkan semangat belajar anak. Kemudian, ya. Ini sistem pembelajarannya, tadi juga saya sampaikan, nuansa belajar di luar kelas itu bisa kita lakukan, outing kelas, diskusi tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga bisa terjadi diskusi antar siswa. Ya, dan itu bisa dilakukan di luar kelas. Pembentukan karakter berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, kompeten. Ini yang beberapa kali saya sampaikan bahwa hard skill memang penting, tapi soft skill jauh lebih penting. Nah,
dalam diskusi itu ada pembentukan karakter untuk berani menyampaikan pandangannya, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, kompeten, bisa menghormati pandangan orang lain, itu soft skill. Ya, lalu kemudian tidak hanya mengandalkan ranking karena anak memiliki bakat dan kecerdasannya masing-masing. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa pendekatan ranking itu dianggap sebagai sebuah kesuksesan, ansih satu-satunya, padahal sejatinya intellectual quotient itu hanya nyumbang, kalau Daniel Goleman itu 20% saja untuk kesuksesan seseorang. Bahkan penelitian terbaru itu hanya 6% saja. Artinya ranking itu tidak menjadi salah satu atau satu-satunya indikator kesuksesan siswa. Ya, termasuk bicara ke depannya. Baik, kemudian ini perlengkapan belajar aktif. Kita bisa, kursi-kursi yang kita gunakan itu harusnya kursi-kursi yang kursi manusiawi, seperti kursi-kursi kuliah ini. Maksud saya, kenapa menggunakan kursi kuliah? Karena kursi kuliah ini bisa ditarik-tarik dalam bentuk apapun sesuai dengan kebutuhan ya kondisi pembelajaran kita. Artinya boleh jadi bentuk U dibuat letter U semacam ini, bisa juga seperti gaya tim. Ya, terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Ada 4 siswa yang saling berhadap-hadapan, dibuat lingkaran, setengah lingkaran atau letter O ya. Oke. Kemudian bisa juga ini meja konferensi ya, seperti ini. Saya kira ya bentuk-bentuk ini bisa dibuat, kemudian juga bisa dalam lingkaran dan kelompok-kelompok gitu kan. Seperti ini meja besar, lalu kemudian ada anak-anak kita dalam kelompok kecil ini duduk seperti ini. Ya, jadi tidak kemudian harus berbanjar semuanya, karena boleh jadi kalau berbanjar seperti ini, siswa yang di belakang akan ngantuk, tidak memperhatikan kita tidak mendeteksi, tidak bisa mendeteksi itu. Ya, kemudian bisa juga dalam bentuk ini ruang kerja dan pengelompokan berpencar. Kemudian juga formasi tanda pengikat dan ruang kelas tradisional. Ya, ruang tradisional ini juga tapi berhadap-hadapan gitu. Ya, jadi tidak kemudian menghadap semuanya kepada guru. Ya, dengan begitu akan terjadi interaksi yang cukup menarik saya kira. Atau seperti ini, auditorium.